Hachiko was my grandfather Wilson's dog. Selamat pagi dan selamat malam untuk kalian penonton Nada Film. Sambil menunggu, jangan lupa siapkan gaya terbaik kalian saat menonton. Film dibuka dengan seekor anjing yang saat itu akan dikirimkan dari sebuah kuil di Jepang menuju Amerika. Namun baru saja anjing ini sampai di bandara, alamat tujuannya ternyata tak sengaja tersobek. Staf bandara pun tidak menyadari hal ini dan langsung membawanya ke stasiun kereta api. Namun sayang sekali, waktu di stasiun anjing kecil ini terjatuh dan keluar dari kandangnya. Dia pun kebingungan dan setelah berjalan tanpa tahu arah, sampai akhirnya anjing ini ditemukan oleh seorang pria bernama Parker. Parker yang merasa kasihan dengan anjing tersebut, ia berniat akan menitipkannya ke kepala stasiun yang bernama Carl. Saat Parker memohon untuk menitipkannya, Carl menolak hal tersebut dan bilang bakal mengirimkan anjing ini ke penampungan hewan. Parker yang mendengar hal itu, ia merasa iba dan ia pun terpaksa membawa anjing itu ke rumahnya untuk sementara waktu sampai ada orang yang mau merawatnya. Sesampainya di rumah, istri Parker yaitu Kate gak suka dengan hewan peliharaan. Parker pun langsung buru-buru masuk dan menyembunyikan anjing ini ke ruang kerjanya. Setelah itu, ia pun menghampiri istrinya dan mereka berdua bermesra-mesraan. Sampai akhirnya Kate mendengar suara aneh di lantai bawah. Yang sebenarnya suara itu adalah suara dari anjing kecil yang penasaran dengan tempatnya. Si anjing terus mengelilingi rumah sampai akhirnya ia masuk ke kamar Kate dan menjilati kakinya. Tentu saja Kate kaget dan marah, namun akhirnya Parker menjelaskan kalau dia tidak sengaja menemukan anjing itu dan tak tega membiarkannya berkeliaran sendirian. Setelah menjelaskan semuanya, istrinya lumayan tenang dan akhirnya Parker pun langsung memindahkan anjing tersebut ke gudang. Keesokan harinya, anjing ini bertemu dengan anak Parker yaitu Andy. Berbeda dengan Kate yang gak suka hewan, Andy ini justru terlihat penyayang hewan. Andy bahkan menyarankan ayahnya untuk memeliharanya. Namun tetap saja Kate tidak menyetujui hal itu dan menyarankan segera menyebarkan selebaran kertas untuk mencari pemiliknya. Keesokan harinya saat Parker mau bekerja, sebelum ia berangkat ia pun membawa anjingnya. Ia bermaksud akan membawa ke penampungan anjing. Tiba di tempat penampungan, si petugas menolak anjing tersebut dan bilang kalau di tempatnya sudah penuh. Parker pun langsung pergi dan menemui sahabatnya yang merupakan pemilik toko buku. Namun anjing tersebut malah bentrok dengan kucing si pemilik toko. Parker yang bimbang dan waktu juga semakin mepet, akhirnya Parker pergi ke stasiun untuk menuju ke tempat kerjanya. Sebelum menaiki kereta, Parker juga menanyakan ke Carl mengenai siapa pemilik anjing tersebut. Carl mengatakan kalau tidak ada pemilik yang mencari anjing tersebut. Mau gak mau, Parker membawa si anjing ke tempat kerjanya. Sesampainya di tempat kerja, Parker lagi mengajar muridnya, namun si anjing ini malah berulah di atas panggung. Tingkahnya yang polos dan lucu sampai bikin murid Parker gak fokus untuk menari balet. Setelah waktu mengajarnya beres, ia pun bertanya kepada sahabatnya yaitu Ken yang berasal dari Jepang. Ken memberitahu kalau anjing ini berasal dari Jepang yang merupakan anjing langka sekaligus turunan paling tua di Jepang. Ken juga membaca huruf Jepang yang ada di kalungnya yaitu Hachi yang berarti angka 8 dan juga merupakan angka keberuntungan. Sesampainya di rumah ketika Kate dan Parker membahas tentang ingin merawat atau tidak, Hachi yang masih polos dan lugu gak sengaja merusak karya Kate yang ia buat berminggu-minggu. Kate yang memang dari awal gak suka, ditambah lagi Hachi yang merusak karyanya malah makin marah. Sampai akhirnya Hachi kembali lagi dibawa ke gudang. Di malam hari yang disertai badai, Hachi terlihat hanya bisa menatap Parker yang lagi debat di dalam. Hachi melihat hal tersebut dari celah-celah pintu gudang. Mungkin Hachi sadar kalau perbuatannya tadi merupakan hal yang salah.
Setelah Parker berdebat, Parker pun yang tahu keadaan sedang badai, ia pun langsung keluar dan membawa Hachi masuk ke dalam rumah. Di sini mereka berdua nampak semakin akrab, apalagi pas Parker mencari informasi tentang jenis anjing Akita lewat komputer jadul. Parker menyadari kalau jenis anjing ini adalah jenis anjing paling setia kepada tuannya. Setelah mencari informasi itu, Parker yang mau tidur melihat Hachi yang memasang muka sedih seakan-akan minta untuk ditemani. Akhirnya mereka nonton bersama sampai Parker keterusan tidur. Kate yang sadar kalau Parker gak ada di ranjang, ia pun terbangun dan mendengar suara TV yang menyala. Ia langsung mendatangi suara itu dan melihat Parker yang tidur dengan Hachi. Kate tersentuh hatinya melihat kedekatan suaminya dengan Hachi. Dari kejadian itu, tingkah Hachi semakin hari semakin menggemaskan. Keesokan paginya, Parker pun berusaha keras mengajari Hachi bermain lempar bola. Akan tetapi, Hachi ini masih polos dan lugu, jadi kurang peka apa yang diajarkan oleh Parker. Parker yang gak mau nyerah sampai memberi contoh seperti anjing yang mengambil bolanya pakai mulut. Di sisi lain, Kate sama Andy yang ada di dapur juga memperhatikan Parker dan Hachi yang semakin dekat. Tak lama kemudian, telepon rumah berdering dan diangkat sama Kate. Ternyata ada orang yang ingin merawat Hachi dan awalnya Kate setuju untuk menyerahkan Hachi. Namun setelah ia melihat kembali anaknya dan Parker yang terlihat bahagia bermain bersama Hachi, hatinya pun terbuka dan ia pun mengatakan kalau anjingnya sudah ada yang ambil. Waktu berlalu di mana Hachi tumbuh besar dan semakin dekat dengan Parker. Meski begitu, tingkahnya yang masih seperti seekor anak anjing yang polos. Bahkan ketika ia disuruh di rumah, Hachi malah nekat menggali tanah untuk menyusul Parker ke stasiun. Sesampainya di stasiun, seperti kebiasaan Parker, ia membeli kopi dari pedagang bernama Jace. Setelah membeli kopi, Parker pun berangkat dan naik kereta. Namun karena melihat Hachi ada di luar, ia pun kembali dan menyuruh Hachi untuk kembali pulang. Namun Hachi yang pura-pura nurut saat setelah Parker mau masuk kereta, Hachi kembali lagi. Parker yang bingung antara bahagia atau marah sampai akhirnya Parker ketinggalan kereta dan memutuskan untuk kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Parker menutup kembali lubang yang dibuat oleh Hachi. Tak lama kemudian, Kate datang dan menemani Hachi sementara Parker kembali pergi ke stasiun untuk kereta selanjutnya. Meski awalnya Hachi nurut sama Kate, namun lama-lama Hachi merasa kesepian dan sorenya dia pun memutuskan buat pergi ke stasiun menjemput Parker. Karena Hachi sampai di stasiun belum jam 5 sore, yang mana Parker biasa pulang dari rutinitasnya, akhirnya Hachi menunggu kedatangan Parker tepat di depan pintu stasiun. Tak lama setelah itu Parker datang dan Hachi pun langsung berlari ke arahnya. Banyaknya kebersamaan dengan Hachi, Parker ceritakan kepada Kane, sahabatnya. Ia juga mengatakan bahwa Hachi gak suka main lempar bola, yang ternyata anjing jenis Akita memang tidak hobi bermain lempar bola. Parker juga menyadari hal tersebut karena melihat tingkah Hachi yang gak bisa jauh dari Parker, bahkan hanya sekedar kerja saja Hachi menemani keberangkatannya. Suatu hari ketika Parker akan pergi bekerja, Hachi di sini memperlihatkan muka malasnya yang menandakan ia ingin ikut. Parker yang mengetahui itu akhirnya mengizinkan Hachi untuk menemani sampai stasiun. Sampai di stasiun, si Hachi ini pun disuruh pulang. Untungnya dia nggak ngeyel lagi seperti biasanya. Sore harinya di jam 5, Hachi selalu menjemput dan berdiri tepat di pintu keluar stasiun demi menunggu Parker. Semenjak hari itu, setiap Parker berangkat dan setiap Parker pulang, ia selalu ditemani oleh Hachi. Kesetiaan Hachi memang gak bisa diremehkan, bahkan musim dingin pun tak menghalangi Hachi untuk selalu menjemput Parker. Hachi yang begitu setia membuat semua orang yang di sekitarnya menjadi mengenalnya. Semakin hari mereka juga semakin dekat. Terlihat saat anak Parker menikah, di sini Hachi sampai diajak gaya foto keluarga. Namun suatu hari ada yang aneh bagi Parker karena saat ia pulang dan keluar dari pintu stasiun, ia tidak menemui Hachi yang biasa duduk di depan stasiun.
Parker khawatir dan langsung mencari sampai ke tempat kerja Kate. Namun Kate sedari pagi juga nggak melihat Haji. Mendengar hal itu, Parker berniat mencari Haji di rumahnya. Benar saja, Parker melihat Haji lagi panik. Ternyata si Haji ini nggak bisa keluar dari gudang karena di depannya ada seekor sigung. Si Parker ini sebenarnya takut kalau sampai ia dikencingin. Dengan perlahan, ia pun mengusir sigung itu dari depan pintu gudang dengan cara menutupnya menggunakan kardus. Namun saat setelah Parker menutup sigung tersebut, ia malah terjatuh dan hal yang paling menakutkan pun terjadi. Get out of here. Get out. Get out. Whoa! Beberapa waktu setelah itu, Kate yang baru saja pulang dan mencium bau busuk, ia langsung ke kamar mandi dan melihat Parker dan Haji mandi bersama. Sampai-sampai Kate juga nggak mau tidur dengan Parker karena bau binatang sigung. Suatu hari, Andy datang ke rumah orang tuanya untuk menyampaikan kabar baik. Saat tahu kalau Andy hamil, Kate dan Parker menunjukkan rasa bahagianya yang begitu besar. Bahkan saking bahagianya, Parker langsung meninggalkan Haji. Hal ini ternyata membuat Haji sedikit cemburu, dan di malam harinya Haji mendengar suara anjing di dalam rumah. Haji mengira Parker mempunyai peliharaan baru. Padahal Parker sedang bercanda menirukan suara anjing bersama istrinya. Pagi harinya saat itu Haji ngambek dan gak mau ngantar Parker. Haji mungkin berpikir kalau Parker bakal mengerti kalau dia sedang cemburu atas kejadian kemarin. Namun Parker yang bahkan seorang manusia, ia tidak memahami bahwa Haji cemburu. Sesampainya Parker di stasiun, ternyata Haji mengikuti Parker dengan membawa bola. Haji yang bahkan gak suka main bola, ia rela melakukannya demi sang majikan agar ia gak kehilangan kasih sayang. Seperti biasanya, Haji di sini sempat menggonggong ketika Parker mau pergi. Kelihatannya Haji melarang Parker pergi dan mengajaknya bermain. Namun apa boleh buat, Parker sebagai bapak kepala rumah tangga, ia harus pergi bekerja dan Haji harus kesepian lagi. Adegan beralih ke Parker yang seperti biasanya ia mengajar dan menjelaskan ke murid-muridnya. Namun ketika mencapai akhir pelajaran, badannya jadi lemas dan hal yang paling sedih terjadi di mana Parker tiba-tiba saat itu juga meninggal karena serangan jantung. Sedangkan di sisi lain, Haji masih setia menunggu kedatangan Parker yang seperti biasa di depan pintu keluar jam 5 sore. Namun sayang sekali di hari ini Haji tidak melihat Parker yang selalu keluar dan langsung memeluknya itu. Tentu saja Haji merasa cemas, namun dia tetap sabar menunggu Parker pulang. Sampai saat hampir jam 10 malam, tiba-tiba suami Andy menjemput Haji untuk dibawa pulang. Saat sudah di rumah, Haji mendengar tangisan lewat sela-sela dinding. Tapi tentu saja Haji tidak mengerti apa yang sebenarnya mereka tangisi. Keesokan harinya Andy pun menghampiri Haji. Muka Andy udah berlinang air mata dan berusaha mengungkapkan kematian Parker. Parker tidak akan kembali walaupun Haji menunggu di stasiun. Tapi Haji gak ngerti apa yang mereka tangisi. Setelah itu Andy pun pergi bersama keluarganya untuk menghadiri acara pemakaman Parker. Seperti hari-hari sebelumnya, Haji gak pernah telat untuk menunggu Parker di stasiun. Haji saat ini masih percaya kalau Parker bakal pulang dan memeluknya. Carl yang melihat Haji masih menunggu sampai malam, ia pun langsung menghampirinya dan berbicara kalau Parker gak perlu ditunggu lagi karena Parker tidak mungkin kembali. Meski begitu, Haji tetap kekeh ingin menunggu Parker sampai datang. Keesokan harinya, Kate melihat ke sekeliling rumah sambil mengenang Parker. Rupanya dia akan pindah ke rumah baru, sedangkan Haji sendiri akan dirawat bersama Andy untuk tinggal dan dirawat di rumahnya. Terlihat Haji yang biasanya bahagia, kini ia murung di tempat barunya. Ia terus memikirkan Parker, bahkan ketika suami Andy nggak sengaja ngebuka pintu, Haji bergegas lari keluar. Michael sempat mengejarnya, tapi Haji yang terlebih dulu lari, ia tak bisa sampai. Rel demi rel Haji telusuri sampai akhirnya Haji berhasil kembali ke rumah lamanya. Tetapi pas di sana, dia pun gak ketemu sama Parker maupun Kate.
Malah ia ketemu dengan orang lain yang baru saja membeli rumahnya. Karena merasa gak kenal, akhirnya Haji berlari dan pergi ke stasiun, lalu duduk menunggu Parker di tempat biasanya. Haji di sini juga bertemu dengan orang-orang lama dan salah satu di antara mereka pun memberi Haji makanan. Gak lama setelah itu, Michael datang menjemput Haji dan membawa pulang. Orang-orang di sekitar tahu kalau Haji ternyata kabur dari Andy. Setiap harinya Haji lalui dengan rasa rindunya yang semakin dalam. Kenangan yang selalu teringat dengan Parker, apalagi ketika mendengar peluit kereta. Meski Andy ingin menjaga Haji, namun dia tahu kalau Haji gak mau tinggal sama keluarganya, sehingga suatu hari dengan berat Andy membiarkan kepergian Haji. Sebelum keluar, terlihat Haji yang seolah-olah berterima kasih kepada Andy yang sudah menjaga sekaligus merawatnya. Dari sini mulailah kehidupan Haji yang penuh penantian. Setiap hari ia pun selalu menunggu di depan stasiun sampai stasiun itu tutup. Saat setelah tutup, barulah Haji pergi untuk tidur di bawah gerbong kereta yang sudah tidak digunakan. Begitulah keseharian aktivitas Haji yang penuh harapan dan selalu sabar menunggu majikannya yang ia sayangi untuk kembali. Tak terasa setahun berlalu, kisah penantian Haji ini ternyata sudah menyebar ke berbagai daerah. Suatu hari datanglah seorang karyawan dan yang bertanya kepada Carl tentang sejarah Haji. Semenjak itu kisah Haji ini semakin menyebar luas dan mendapat perhatian publik termasuk Ken, sahabat Parker dulu. Keesokan harinya Ken datang ke stasiun untuk menemui Haji dan menawarkan bantuan uang kepada Jess untuk biaya perawatan Haji jika nantinya ia sakit. Namun ternyata Jess bilang kalau orang-orang di sini semuanya peduli, bahkan banyak dari mereka yang sedekah untuk biaya makan Haji. Ken yang mendengar hal itu, ia sedikit senang. Namun Ken juga mengatakan kepada Haji bahwa ia juga rindu terhadap sahabatnya yaitu Parker. Musim demi musim pun berlalu setiap hari. Setiap malam, setiap musim, Haji selalu bertemu dengan orang-orang yang baik kepadanya. Banyak orang di sekitar yang memberikan makan, menemani, atau bahkan sekedar menyapanya. Tidak terasa 10 tahun berlalu setelah Parker meninggal. Suatu hari Ken berniat untuk melayat ke makam suaminya. Di saat yang sama kebetulan Kate juga ke makam Parker. Di sisi lain terlihat juga Haji masih tampak setia datang ke stasiun. Tentu saja Haji saat ini sudah tidak kelihatan bugar seperti dulu karena faktor usia dan juga penantiannya yang tak kunjung menjadi kenyataan. Saat Kate akan kembali, di perjalanan ia sempat kaget karena melihat Haji yang masih duduk dengan setianya menunggu Parker di depan pintu stasiun. Bahkan sampai orang-orang di sekitar stasiun pun juga ikut merasa sedih dan menangis. Malam harinya, Kate pun mengunjungi rumah Andy dan di sana dia pun bercerita ke cucunya tentang bagaimana Parker dan Haji pertama kali bertemu. Di malam yang sama ketika Haji melihat kereta lewat, ia pun langsung kembali ke depan stasiun dengan penuh harapan kalau Parker bakal keluar dari pintu stasiun. Sesampainya di stasiun dan duduk di tempat yang sama selama 10 tahun. Ternyata inilah malam terakhir bagi Haji untuk menunggu Parker. Sebelum ia wafat, ia sempat mengingat kembali banyak kenangan terindahnya bersama Parker. Mulai dari kecil sampai ia tumbuh besar. Tamat. Hachiko yang asli lahir di Jepang pada tahun 1923 dan majikannya adalah Profesor Isaburo Uno meninggal pada tahun 1935. Patung Haji diabadikan di depan stasiun Shibuya, Jepang. Cukup banyak pesan yang bisa kita contoh dari film ini. Salah satunya kesetiaan. Namun pada dasarnya hanya ada 4 inti sifat manusia. Dari semua inti tersebut tidak ada yang menunjukkan sifat setianya manusia. Kita diciptakan lebih baik dari makhluk lainnya. Kita dibekali fitur yang lengkap, terupdate dan tercanggih yang bahkan teknologi saja tidak bisa menyaingi ciptaannya. Ingat, kalau kamu masih kalah dengan janji mantan atau bahkan dengan anjing yang begitu setianya kepada majikannya,
maka bisa dikatakan kamu belum pantas menjadi pejabat. Sampai jumpa di film selanjutnya.